Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Jumat Agung. Kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Kita mempersiapkan diri masing-masing untuk menghampiri hadirat Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Jemaat Tuhan, pemberita firman adalah Pendeta Maria Silahoy Suleman. Umat Tuhan, mari berdiri menghadap Tuhan dalam pengharapan pasti dalam Kristus. Hari ini bersama semua orang percaya di muka bumi, kita mengingat rayakan peristiwa kematian Yesus setelah dirinya disalib. Bersama semua orang percaya, kita bersama mengenang kebaikan Yesus yang telah menjalani derita jasmani, derita pikiran bukan karena kesalahannya, melainkan kesalahan kita. Dalam suasana menjaga jarak dan tetap di rumah, kita pun alami derita sebagai dampak wabah virus corona COVID-19. Namun hari ini, bersyukur atas kuasa dan cinta Tuhan Yesus yang telah mengundang kita untuk bersekutu dan menyembahnya. Mari memuliakan Tuhan yang telah menjalani penderitaan dan wafat di atas kayu salib.
Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memasuki masa raya Jumat Agung pada hari ini, Nas Pembimbing berkata di dalam Mazmur 22 pada ayat 2 dan ayat 3, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Saudara-saudara terkasih, terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Jemaat, mari bersama akui segala pelanggaran kita, kelalaian kita di hadapan Tuhan dan sesama. Ya Bapa, di saat kami berada dalam altar keluarga, kami sadar kelemahan kami, bahwa ternyata kecenderungan kami membuat orang lain sakit hati, baik melalui kata dan tindakan, serta sikap kami. Bahkan hati kami selalu iri terhadap anggota keluarga yang Engkau berikan. Kami selalu mempersalahkan keadaan sekitar kami. Ketika pemerintah mengumumkan kebijakan untuk social distancing, kami justru tidak taat terhadap keputusan tersebut. Bapa, sumber hidup, ampunilah kami, bantu kami untuk segera sadar bahwa kami akan binasa bila ada di luar Tuhan. Bantu kami, Bapa, dengan kekuatan Roh Kudus, agar semakin dekat kepadamu dan menjadi manusia baru yang terus-menerus dibaharui sesuai dengan kehendak-Mu.
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan, apa yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 pada ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan inilah selaku hamba dan pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, apa yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 4 pada ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-19 yang berkata, Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian perintah hidup baru disampaikan kepada kita, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Anak domba juru selamat
Saudara-saudara yang kekasih, mari kita bersatu di dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus. Tuntun kami dengan hikmat-Mu, kendalikan kami dengan Roh Kudus-Mu, ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu saat kami menikmati masa raya Jumat Agung pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk bersama mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Jemaat sekalian, bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, Lukas 23 ayat 26 sampai 32 yang menyatakan Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya salib mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga yang digiring dua orang lainnya, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama dengan dia." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Allah diam dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepadanya. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Keputusan penyaliban yang dialami oleh Yesus bukanlah sekedar keputusan politis saat itu, melainkan juga keputusan Allah untuk menebus dosa manusia. Karena manusia tidak dapat keluar dari dosanya. Keputusan Allah adalah selamatkan manusia agar manusia tidak binasa, agar manusia punya masa depan, agar manusia tangguh dan kuat untuk hadapi tantangan. Keputusan untuk menyalibkan Yesus adalah keputusan untuk menyadarkan manusia untuk tidak ego dan sok tahu. Karena sesungguhnya manusia tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Manusia terkadang lupa untuk apa ia ada di dunia, untuk apa dirinya dipilih Allah untuk menjadi murid Yesus. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini ketika kita mengingat rayakan, mengenang kembali peristiwa kematian Kristus, apa yang kita perhatikan melalui kesaksian, melalui interpretasi Dr. Lukas khususnya pada pasal 23 pada ayat 1 dan 2. Diungkapkan di dalam bacaan itu bahwa mereka menuduh dan mereka menebar berita bohong yang seringkali kita kenal dengan hoax. Mereka menuduh dan memberi kesaksian tentang kebohongan. Dan hal itu banyak terjadi dalam kehidupan manusia.
Berita bohong menjadi komoditi, berita bohong menjadi penghasilan. Bahkan ironisnya adalah orang senang sekali dibohongi dengan berita-berita bohong. Dalam situasi dunia yang saat ini sedang menghadapi bencana virus, masih banyak orang yang melakukan tindakan tidak terpuji. Masih banyak orang yang menghasut. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, ketika kita juga memperhatikan bacaan Alkitab hari ini, pasal 23 dari kitab Injil Lukas, ayat yang ke-27 dikatakan, sejumlah besar orang mengikuti Yesus, perempuan-perempuan meratap. Seolah-olah mereka sangat kehilangan. Banyak memang orang mengikuti Yesus, tetapi sebatas ikut dan tidak menjalin keintiman dengan Yesus. Mereka tidak sadar bahwa Yesus pun pernah mengatakan kepada para murid bahwa dirinya akan mengalami penderitaan dan ia menggenapi nubuat para nabi. Karenanya dengan tegas di sini dikatakan, Yesus berkata dengan bahasa anak muda kira-kira seperti ini, enggak usah lebay. Kamu tidak perlu tangisi aku. Kamu tangisi dirimu dan kamu tangisi anak-anakmu. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, kata-kata Yesus ini sesungguhnya mau mengingatkan mereka bahwa Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Adil. Yesus disesah, Yesus disalib. Lihat bahwa setelah peristiwa penyalipan itu akan ada bencana yang lebih menyedihkan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, itulah catatan sejarah yang kita mau pahami di dalam bacaan kitab Injil Lukas pasal 23. Bahwa ternyata memang ketika Yesus disalibkan ada banyak peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Dan hari ini ketika kita merayakan peristiwa dan mengingat kembali kematian Yesus, di tengah situasi yang masih kita anggap bahwa kita dalam kondisi sedang bersedih karena ada banyak orang sedang berduka dengan merebaknya virus, kita hadapi sebagai satu bencana. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak diperkenankan untuk berhimpun dalam kita merayakan, mengingat kembali peristiwa kematian Kristus. Kita tidak diperkenankan untuk berhimpun. Istilah yang sangat bersahabat dengan kita adalah physical distancing, social distancing. Ibu bapak, saudara-saudara, keputusan itu bukanlah keputusan bersifat pribadi, tetapi keputusan pemerintah juga bukan keputusan politis, tetapi keputusan itu adalah keputusan yang dikuasai oleh Roh Allah yang kudus, agar kita sebagai orang percaya, siapapun manusia di tengah dunia ini, kita terhindar dari wabah yang melanda dunia. Karenanya, marilah kita tetap mengingat dan mengenang Yesus yang tersalib. Dengan satu langkah, ambillah keputusan iman untuk tidak membangun sikap arogan seperti orang-orang yang menuduh Yesus. Berhentilah untuk ciptakan berita bohong. Berhentilah untuk sebarkan berita bohong. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, berhentilah untuk salibkan Yesus lewat tindakan-tindakan kita yang merugikan banyak orang. Lihatlah diri kita yang begitu ringkih dan rapuh. Dan hanya Yesus yang dapat selesaikan masalah dunia ini. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan masalah kita. Selamat bersyukur karena Kristus mati untuk memulihkan diri manusia yang berdosa, saudara dan saya. Amin. Inikah kau ikut Tuhan, ikut salib. Jangan bimbang, jangan
Saudara-saudara, mari berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya untuk kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari bersama kita bersatu hati merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih di hari Raya Jumat Agung, di saat semua orang berada dalam pergumulan, Engkau masih izinkan kami untuk menikmati berkat-Mu melalui kebenaran firman lewat pengajaran Alkitab. Terima kasih ya Allah, ketika hari ini juga kami boleh mengingat rayakan kematian Kristus, menyadarkan tentang diri kami di hadapan Tuhan yang sangat rapuh, namun Engkau memulihkan kami. Berkati bangsa, pemerintah kami, berkati presiden, wakil, para menteri, bahkan juga untuk para pemimpin yang ada di pedesaan, bahkan di kota-kota besar. Bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan, mereka yang harus menyuarakan suara kenabian, mengatur kehidupan umat Tuhan, khususnya ketika peristiwa bencana yang boleh dialami oleh semua umat Tuhan. Karenanya hari ini kami mohon kuatkan iman mereka, kuatkan iman juga untuk setiap mereka para medis yang saat ini berjuang untuk menanggulangi para pasien yang saat ini juga masih dirawat di rumah sakit. Tuhan tolonglah mereka supaya mereka juga diberikan kesehatan yang prima. Bagi setiap pasien virus COVID-19, Tuhan tolong supaya mereka juga boleh disembuhkan lewat doa kami bersama. Bahwa selalu ada rancangan Tuhan yang indah lewat peristiwa ini. Kami berdoa juga buat setiap ibu janda, setiap duda, para lansia. Kasih karunia Tuhan melimpah dan melingkupi mereka pribadi lepas pribadi. Kami berdoa juga buat setiap umat Tuhan yang saat ini berada dalam pergumulan, kehilangan mata pencaharian sebagai dampak daripada merebaknya virus COVID-19. Tuhan kuatkan iman mereka supaya mereka semakin kembali melihat tentang kuasa keadilan Tuhan atas diri mereka ketika mereka datang menyembah Allah dalam kekudusan. Hari esok kami mau menyerahkannya dalam tangan kuasa dan kendali Tuhan. Kami serahkan gereja-gerejamu dengan segala pergumulan yang ada. Tuhan, dengar doa kami dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yesus telah menyerahkan tubuh, bahkan seluruh hati yang tulus, agar dosa manusia dihapus,
agar manusia tidak binasa. Maka sekarang, apakah yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan? Mari menjadi pelaku firman melalui persembahan saudara untuk disisihkan sebagai sarana pewartaan kasih Tuhan. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Salurkan persembahan syukur saudara melalui rekening mandiri nomor 1310819999981 atas nama GPIB Maranatha Bandung. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan dalam doa kepada Tuhan secara berbalasan. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Warta Jemaat. Pertama, ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah online. Kedua, Majelis Jemaat GPIB Maranatha Bandung mengucapkan kepada seluruh jemaat selamat merayakan Hari Jumat Agung 10 April 2020. Sekian Warta Jemaat. Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan tetap di rumah dan menjadi berkat untuk anggota keluarga. Kita akan tetap di rumah saja sebagai wujud ketaatan terhadap Allah melalui pemerintah bangsa Indonesia. Dari sana
Sekarang arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.